Selamat sore. Di sini ada 3 file, saya akan langsung aja ya. Ini adalah general reading. Kalian silahkan pilih di antara 3 file ini. File yang pertama adalah clear quartz, yang kedua ada rose quartz, yang ketiga ada amethyst. Silahkan kalian pause video ini untuk memilih salah satu di antara ketiga file ini, atau boleh 2 atau 3-tiganya juga boleh sih. Cuman kita coba untuk satu file dulu aja gitu. Kita sekalian kalian untuk mengasah intuisi kalian gitu, yang mana di antara ketiga file ini yang resonate buat kalian. Apabila ada yang tidak resonate, silahkan diambil yang resonate-nya saja, dan yang tidak resonate silahkan diabaikan, atau misalkan ini keseluruhannya nggak resonate gitu, silahkan cari file yang lain di antara ketiga ini, atau enggak abaikan saja readingan ini. Readingan ini merupakan general reading ya. Jadi yang saya ambil adalah energi kolektif. Untuk private reading beda lagi gitu ya. Di sini saya ambil untuk generalnya saja dulu. Oke, kita langsung ke file yang pertama, yaitu clear quartz. Yang pertama adalah clear quartz ya. Ini saya simpan di sini. Kartu pertama yaitu expansion. Kartu expansion ini merupakan kartu dimana artinya yaitu perluasan. Ini diantara kalian sebagian besar mungkin banyak yang mengalami perluasan kesadaran, entah itu baru memulai ke spiritual awakening atau yang sudah awaken namun dia mengalami ascension atau ekspansi gitu kan, ekspansi kesadaran. Di sini juga kebanyakan dari kalian mungkin sudah ada beberapa di antara kalian yang sudah melalui berbagai macam cobaan gitu kan ketika masa awakening, dan sudah melewati masa-masa dark time gitu, atau dark night of the soul. Sehingga ketika selesai dari atau keluar atau sudah menyelesaikan luka-luka batinnya, maka dia lebih luas kesadarannya gitu. Dan di sini juga diingatkan bahwa kalian itu nggak sendiri ya. Di sini terlihat ada gambar-gambar dari spirit team yang menjaga kalian gitu. Jadi di sini dikasih tahu bahwa kalian ini sebenarnya juga nggak sendirian gitu. Kalian diproteksi oleh mereka, kalian dibimbing oleh mereka gitu. Jadi banyak bimbingan, atau tidak kalian ada beberapa dari antara kalian yang memang sudah terbiasa berkomunikasi dengan mereka gitu, baik lewat mimpi, lewat pembicaraan langsung, atau lewat sign-sign yang mereka berikan gitu, seperti angel number, atau misalkan kata-kata lewat lagu, lewat lirik lagu, atau dari manapun gitu. Oke, kartu yang kedua new life. Seperti yang saya tadi katakan gitu, bahwa di antara kalian banyak di antara kalian yang sudah melewati masa-masa dark night of the soul gitu kan, atau masa-masa kelam ya gitu. Kalian sudah berhasil melewati itu, sudah berhasil melewati tantangan, sehingga kalian sudah mulai menjalani hidup yang baru, new life, hidup yang baru. Di sini seperti orang yang sedang ngulet ya, menggeliat gitu, kayak orang yang bangun. Ini di antara kalian juga ya ada yang baru awaken di sini gitu, dimana kalian sudah melewati hal-hal tersebut, dan di sini merupakan hidup yang baru, tantangan baru yang mungkin lebih sulit bisa jadi gitu, atau enggak kehidupan baru yang justru malah lebih terbebas gitu. Kalian lebih terbebas, yang tadinya terkekang oleh dogma, oleh misalkan judgement dari orang lain atau seperti apa, mungkin kalian sudah bisa melewati hal tersebut gitu.
Lalu yang ketiga adalah kartu The Age of Light. Ya, The Age of Light, mungkin sekarang ini kan kalian sudah mulai transisi ya ke masa-masa 5D, dari energi 3D ke 5D. Mungkin kalian akan ada tugas di mana kalian merasakan energetik baru gitu, di Age of Light gitu ya. Tapi kalian dengan pelajaran baru, dengan tantangan baru ini, kalian itu sudah tidak asing lagi gitu, karena sebenarnya kalian sudah berlatih beberapa lama ya. Jadi kalian dari past life gitu, beberapa kali reinkarnasi gitu. Jadi kalian hanya mengingat saja gitu ketika ada pelajaran baru. Oh iya, kayaknya ini ciri-cirinya gitu ya. Ciri-cirinya kalian sudah pernah mempelajari itu, yaitu kalian dengan mudah mempelajari hal-hal baru gitu. Jadi kayak nggak asing lagi gitu. Jadi kalian bisa menyerap cepat informasi itu, dan juga kalian bisa menelaah gitu apakah informasi itu valid atau enggak gitu. Biasanya seperti itu. Oke. Yang keempat adalah Dragon. Dragon, discover your courage. Ya, kalian nggak perlu takut dengan hal baru ini gitu. Kalian nggak perlu takut karena kalian sebenarnya sudah melewati tantangan-tantangan sebelumnya yang sulit gitu kan. Jadi menurut semesta itu bahwa kalian itu bisa melewati challenge selanjutnya gitu. Jadi ayo jangan takut, keluarkan keberanianmu untuk melewati hal-hal yang lain gitu, yang baru nanti, pelajaran baru. Dan menurut spirit team kalian bisa gitu. Makanya seperti naik level gitu, ekspansi, naik level gitu. Lalu yang kelima adalah wellness. Jade, wellness. The recovery of health and wellness is here. Oke, di antara kalian kan mungkin ada beberapa yang lelah ya dengan sebelumnya di masa-masa kegelapan gitu, masa-masa dark night of the soul. Mungkin ada dari kalian yang sakit-sakitan, diuji dengan sakit-sakitan, atau diuji dengan kemiskinan, atau kehilangan pekerjaan, atau misalkan kehilangan pasangan juga. Mungkin kalian udah lelah, atau misalkan banyak trauma-trauma yang kalian sudah sembuhkan gitu kan. Nah, di sini ada jaminan dari semesta bahwa ada pemulihan, atau misalkan sekarang kalian ini sebelum menerima tugas baru, Age of Light ini, New Life ini, kalian sebagian di antara kalian ada yang sedang dalam masa pemulihan, baik secara fisik, kesehatan, atau kebaikan, atau tentang emosional dan spiritual gitu. Di sini ada dengan tanda seperti ini ya, kayak obat ya, apa sih namanya, kayak di apotek gitu loh. Ya gitu, tanda-tanda kesehatan gitu kan. Nah, kalian ada yang sedang recovery tentang kesehatan gitu. Diingatkan kembali untuk prioritize Archangel Metatron. Focus on your highest prioritize. I will help you get organized and motivate. Jadi gini, kalian kan hidup baru ya. Jadi kalian itu harus merancang kira-kira rencananya ke depannya mau gimana gitu. Kalian harus tahu dulu, fokus kepada apa yang ingin kalian capai gitu. Lalu semesta itu akan membantu untuk termotivasi gitu. Oke, ini The Secret, The Unknown, Mysterious Wonders. Ya, sekali lagi diingatkan, mungkin akan ada tugas baru.
bagi kalian semuanya, ini semuanya ya. Jadi kalian ini akan mulai mempelajari tentang sesuatu hal yang tidak diketahui, the unknown, atau kalian akan mempelajari misteri semesta baru, dan kalian mempelajari mungkin pelajaran-pelajaran spiritual yang baru gitu yang kalian belum pernah pelajari gitu. Dan mungkin di antara kalian ada yang lebih naik ya, psychic ability-nya mungkin bisa ada yang lebih naik gitu, sepertinya begitu. Jadi untuk sekarang ini diminta bagi kalian untuk lebih aware lagi terhadap sign-sign dari semesta ya. Jadi jangan lengah, karena kalian akan mendapatkan tugas baru gitu. Kalian harus mengerti siapa diri kalian, untuk in tune gitu. Di sini juga seperti in tune gitu, kalian in tune dengan semesta. Jadi kalian akan banyak menerima komunikasi dari semesta gitu, tanda-tanda dari semesta. Oke, yang terakhir ini pesannya. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Ketika saya menerima cinta dari semesta sebagai guru utamanya saya gitu, aku akan selalu dibimbing kepada cahaya gitu. Oke, jadi kalian diingatkan bahwa kalian itu nggak sendiri, kalian sedang ekspansi. Jangan takut untuk belajar hal-hal baru, dan tetap recovery ya. Untuk yang mungkin sakit apa kayak gimana, tetap recovery, sabar, karena kalian akan mendapatkan kehidupan yang baru, baik mungkin finansial, spiritual, atau material mungkin. Nah, dan juga kalian akan masuki tugas baru gitu yang lebih menantang. Jadi kalian harus siap-siap. Oke, terima kasih untuk file pertama. Saya akan lanjut kepada file yang kedua. Sekarang untuk yang file kedua ya, ini adalah rose quartz. Oke, rose quartz. Yang pertama adalah victim. Di antara kalian mungkin ada beberapa yang merasa tidak beruntung ya. Di sini fokusnya untuk lebih ke cakra anahata ya, karena mungkin ada trauma-trauma yang belum kalian selesaikan gitu, belum kalian healing. Jadi di sini ada yang merasa kalau aku ini korban kehidupan gitu, aku sedih, kayaknya semesta itu tidak berpihak kepadaku gitu, kehidupan ini tidak berpihak kepadaku, atau aku selama ini banyak hal-hal yang menyedihkan gitu yang aku rasakan. Ini adalah tanda-tanda bahwa kalian belum menghealing, belum sepenuhnya terhealing dari trauma-trauma ya. Diminta kalian di sini untuk healing cakra anahata. Jadi di sini di dalam cakra anahata kalian itu hijau itu kan warna cakra anahata ya. Jadi di cakra anahata kalian itu banyak hal-hal yang trauma-trauma yang belum kalian healing. Sarannya kalian bisa melakukan meditasi gitu untuk hening dulu, lalu memaafkan diri, melepaskan trauma-trauma dari inner child, atau trauma-trauma masa lalu, atau memaafkan orang lain. Itu harus dilakukan gitu, dirutinkan aja ya, nggak usah lama-lama, paling 5 menit 10 menit dulu untuk yang pemula, bisa untuk yang selanjutnya bisa sampai 20 menit atau 30 menit gitu. Yang pertama victim ya, jadi ada beberapa yang merasakan jadi victim, atau ada juga yang playing victim, malah sebenarnya hidupnya nggak apa-apa gitu, cuman
dia malah kayak nggak bersyukur gitu. Diingatkan lagi sama semesta supaya kalian itu lebih bersyukur gitu, lebih menerima hidup kalian, supaya lebih baik gitu. Lalu yang kedua adalah time for a nap. Bagi kalian yang merasa anxious atau misalkan kelelahan, capek, ini saatnya untuk istirahat ya. Untuk file kedua ini kayaknya lebih ke healing ya, lebih ke kontemplasi, meditasi, istirahat. Di sini kalian kayak lelah sebenarnya, batinnya lelah, energinya aku rasa ini agak berat ya. Untuk yang file kedua diminta untuk santai, sabar, istirahat gitu, jangan terlalu sibuk. Dan kartu yang ketiga ada cheer up, live in the moment. Ada pepatah bahwa orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa menikmati hanya untuk saat ini gitu. Jadi diminta kita itu jangan memikirkan masa lalu atau masa depan gitu, karena dua-duanya sama-sama membuat stres. Jadi kalau masa lalu itu kita mikirin yang susah-susah aja, ya itulah playing victim yang saya sebutkan tadi gitu. Karena dia merasa, oh aku enggak, kayaknya aku nggak beruntung karena masa laluku begini terus aja hidup di masa lalu gitu. Nah, itu orang yang nggak bahagia. Dan kalau misalkan masa depan, aduh besok gimana ya aku ngerjain ini kok belum selesai gitu, atau gimana ya aku nggak punya pekerjaan apa kayak gimana gitu. Dia mengkhawatirkan masa depan yang belum terjadi gitu. Nah itu yang disebut orang-orang yang nggak bahagia atau orang-orang yang butuh healing, dan banyak trauma di dalam hidupnya gitu. Nah diminta untuk cheer up, ayo cheer up, bersenang-senang lah, ayo ceriakan dirimu gitu, hiduplah untuk saat ini saja. Karena orang yang paling bahagia adalah orang yang fokus di saat ini gitu. Diminta untuk seperti itu ya. Ini untuk semuanya ya, kukira ini untuk semuanya di yang memilih file 2 ini. Lalu yang keempat ada busy time and multitasking. Take charge of your schedule during this busy time and honestly assess your underlying reason for being busy. Oke, di antara kalian mungkin ada yang lagi sibuk malah ya. Ada yang lagi sibuk. Jadi sebagian ada yang sebenarnya nggak sibuk, sebenarnya biasa-biasa aja, cuman dia capek karena pikiran mereka sendiri. Tapi ada yang benar-benar physically dia sibuk. Mungkin banyak kerjaan, dia banyak dagangan, banyak orderan mungkin kalau yang lagi jualan misal. Jadi kalau misalkan sibuk itu nggak apa-apa gitu. Kalian juga ini orang-orangnya ada yang sebenarnya kalau positifnya ya, kalian itu sebenarnya orangnya sangat kreatif gitu, multitasking. Di sini tuh sebagian besar multitasking, bisa melakukan kegiatan, beberapa kegiatan dalam waktu bersamaan gitu. Tapi diminta lagi untuk yang terlalu overwork gini gitu kan, kayak yang workaholic apa kayak gimana, itu diminta untuk time for a nap. Dan mungkin karena terlalu sibuk cari duit, misalkan sibuk untuk sibuk cari duit, sibuk ngerjain sesuatu, mungkin dia itu jadi nggak bahagia gitu. Dan makan dia playing victim gitu, aduh gue capek, padahal dia sebenarnya harusnya bersyukur karena banyak banyak rezeki, cuman karena terlalu sibuk gitu, karena akhirnya dia overwork gitu kan, dia playing victim gitu. Teriak, ya Tuhan aku tuh capek, aku tuh kenapa kayak gini, semua dikerjain sama aku sendiri, nah gitu. Jadi kalian begitu gitu. Dan diminta untuk yang memang sedang sibuk itu ayo santai, diminta untuk santai, jangan terlalu sibuk gitu, time for a nap gitu, istirahat sebentar itu kayaknya nggak apa-apa sih gitu.
Lalu the ever unfolding rose crack open, it's happening for you not to you. Nah, bagi di antara kalian yang merasa bahwa misalkan hidup ini kayaknya banyak cracknya, atau dalam artian banyak hal-hal yang jelek gitu kan di hidupmu, kayak benturan-benturan, atau misalkan kayak hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hidupmu, itu semua terjadi itu untukmu, bukan kepadamu. Jadi bukan semesta itu bukan bukan menghukummu, tapi itu sebagai pembelajaran untukmu supaya kamu lebih dewasa, supaya kamu lebih bersyukur, supaya kamu lebih tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya gitu ya. Jadi biarkan segala sesuatu itu terbuka dengan sendirinya gitu. Oh, ternyata hal ini terjadi kepada saya, oh ternyata untuk ini gitu, oh ini loh pelajarannya, oh ini loh. Nah, itu maksudnya. Oke, victory. Archangel Sandalphon, your prayers have been heard and answered, have faith. Ya, misalkan kamu punya keinginan gitu atau doa gitu untuk misalkan aku ingin sembuh dari semua ini, atau misalkan aku ingin sesuatu, apabila kamu ada di antara kalian yang berdoa, ini sudah didengar gitu, ini sedang didengar. Cuman yang namanya semesta itu kan nggak langsung instan ya. Jadi kita minta doa, kita berdoa, kita nggak bisa langsung instan gitu, besoknya langsung dapat gitu. Oh enggak, jadi semesta itu ada prosesnya gitu. Jadi biarkan proses itu ya, seperti rose tadi, biarkan seperti bunga mekar dengan sendirinya dan pelan-pelan gitu, dan dengan proses jadi alami gitu. Tapi doamu itu sudah didengar kok gitu. Spirit team sedang bekerja sama untuk mewujudkannya. Lalu the mother awakens, compassion, nurture, guidance. Sorry ya, bahasa Inggris saya kacau. Compassion, nurture, guidance. Ini adalah waktu-waktu di mana kalian itu memanjakan diri harusnya. Tapi dengan kalian memanjakan diri kalian sendiri, ini sebenarnya spirit team juga sedang memandu kalian gitu. Di masa-masa istirahat ini semesta juga kasih guidance, kasih sign-sign, atau ikut menyembuhkan luka-luka batin kalian gitu. Ini diingatkan kembali bahwa kalian itu nggak sendiri, ya sama seperti yang pertama, bahwa kalian itu nggak sendiri. Jadi manfaatkan masa-masa istirahat ini gitu. Jadi jangan terlalu larut dalam kesedihan. Yang terakhir ini ada pesannya, I choose to learn through love. Jadi apapun yang aku pelajari dengan masalah-masalahku saat ini, aku memilih untuk belajar mengenai cinta kasih. Itu aja. Semoga kalian mengerti, memahami pesan dari kartu-kartu ini, dan semoga resonate. Terima kasih. Saya akan langsung ke pile yang ketiga. Oke, sekarang pile yang ketiga, pile amethyst ya. Pile yang ketiga, kartu pertama adalah faith atau takdir ya, atau iman ya, faith, iman, takdir. Di antara kalian mungkin ada kayak menerima semacam reward, atau ada takdir yang kalian akan alami gitu. Apakah itu berupa tugas baru, atau kalian doa-doa kalian ada yang dijawab, atau misalkan ada
ada manifestasi yang akan tercapai, atau misalkan kalian akan mendapat hadiah dari semesta gitu. Di sini yang aktif atau yang perlu fokuskan adalah cakra mahkota atau cakra mata ketiga ya. Cakra mata ketiga. Kenapa hal ini terjadi? Karena kalian itu sudah membuka kunci kebaikan. Jadi kalian ini sudah selama ini sudah mempertahankan kebaikan, menebarkan kebaikan. Seven heavenly virtues, key to goodness. Jadi kalian sudah menebar kebaikan. Jadi kalian sedang menuai hasil baik gitu, karma baik yang telah kalian lakukan gitu. Oh, ini bagus banget ya untuk yang file ketiga ya. Tapi di sini dan ini juga untuk sebagian mungkin di sini ada to be fair ya. Diminta untuk tetap adil gitu kan. Maksudnya melihat dengan keadilan gitu, mata keadilan. Jangan langsung berbangga diri apa seperti apa. Ini terjadi ya itu seperti yang saya sebutkan tadi, karena kalian sudah melakukan hal yang baik gitu kan, kasarnya melakukan satu hal yang baik, maka kalian akan sedang menuai kebaikan yang kalian tanam sendiri gitu selama ini. Di sini ada simbol owl ya, owl atau nih di atas kepalanya ya, kelihatan nggak? Ada burung hantu ya. Simbol burung hantu itu simbol kebijaksanaan gitu, wise atau ilmu pengetahuan. Mungkin di antara kalian banyak yang sudah mendapatkan pemahaman baru yang bikin kalian lebih bijaksana gitu, mendapatkan kebijaksanaan baru, mendapatkan ilmu baru, atau semua misalkan manifestasi yang kalian inginkan atau doa kalian yang terjawab itu merupakan hasil dari kebijaksanaan kalian gitu. Bagi yang belum mendapatkan manifestasi atau misalkan aku belum tuh kayaknya dapat tugas baru, atau misalkan ilmu baru atau guidance baru, misalkan di sini diminta untuk patient ya, untuk sabar. Archangel Jophiel, your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. Jadi keinginanmu sudah didengar sebenarnya gitu kan. Keinginanmu, hal-hal yang ingin kamu lakukan, manifestasi atau kalian ada juga yang menggunakan teknik law of attraction misalkan, itu memang sedang berkembang ya gitu, berkembang cepat tanpa kalian sadari gitu. Tapi mereka itu nggak langsung terjawab gitu, tetap harus ditunggu gitu, harus dipupuk, harus dirawat dengan baik gitu. Hal-hal itu harus tetap dirawat. Keinginan kalian apa yang kalian ingin realisasikan itu harus benar-benar direalisasikan secara perlahan gitu, nggak usah terburu-buru, karena harus sesuai dengan waktunya gitu. Nggak bisa kita paksakan cepat-cepat membuahkan hasil gitu ya. Jadi untuk sebagian yang ada yang sudah mendapat tugas baru atau misalkan reward gitu, ada yang belum. Kalau yang belum ya diminta untuk sabar gitu. Divine life purpose, kartu kelima, divine life purpose. Trust the sign and your inner guidance which are leading you to fulfillment. Nah, diminta untuk mempercayai setiap sign atau tanda dari semesta gitu. Jadi kalian jangan terburu-buru
Jangan juga meragukan, ini semesta loh yang ngasih panduan gitu dari inner diri kita gitu, kayak semacam intuisi misalkan, atau angka-angka, atau dari mimpi. Nah itu percaya aja gitu, karena dengan mempercayai guidance dari semesta itu akan membawa kamu kepada kebahagiaan. Nah, sekali lagi dikasih tahu kan, inner temple ya. Devotion, tune into the portal of your heart. Ya, diminta untuk masuk ke dalam diri. Devotion, panggil semesta gitu, higher power, untuk mendapatkan guidance selanjutnya gitu. Jadi jangan kalian itu jangan terburu-buru untuk misalkan oh iya aku pengen cepet-cepet dapat ini karena ada bacaan kalian akan mendapatkan reward ya. Jadi jangan, tapi di sini diminta untuk kalian supaya masuk ke dalam diri kalian, tetap kerjakan hal-hal yang baik gitu kan, tebar kebaikan, atau misalkan tetap apa yang kalian lakukan, misalkan kalian sering meditasi, kalian healing, atau misalkan apa gitu ya, hal-hal yang baik lah pokoknya, tetap lakukan itu, tetap in tune kepada semesta. Jangan pernah jangan pernah terlepas gitu hanya gara-gara oh ya aku bakal dapat reward nih. Nah itu jangan sampai terjebak ke situ, karena sebenarnya kalian sudah bagus di sini. Ambience-nya lebih ke indigo ya, indigo. Jadi benar-benar kalian ini yang sedang aktif itu adalah cakra mata ketiga atau cakra mahkota juga ya gitu. Jadi kalian sedang in tune kalau saya lihat sih di sini, banyak dari kalian yang sedang in tune dengan semesta. Lalu ada fairy energy, growth, expansion, flowering. Nah flower ini apa sih, kayak kupu-kupu, ini juga kayak kupu-kupu. Di sini ada pertumbuhan, ada perluasan, expansion gitu, flowering, berbunga gitu. Nah ini berbunga kan, dibilangin berbunga itu kayak reward gitu, semacam reward atau perkembangan spiritualmu gitu. Ada pertumbuhan spiritual, ada perluasan. Jadi di antara kalian kebanyakan atau sebagian besar kalian itu sudah bertumbuh gitu, sedang berekspansi gitu. Jadi kalian nggak aneh kalau misalkan suatu saat kalian mendapatkan abundance gitu, reward dari semesta, itu nggak aneh. Tapi jangan jadi patokan ya gitu. Jadi aku melakukan kebaikan hanya karena aku ingin mendapatkan reward. Nah jangan seperti itu, tetap melakukan hal-hal yang baik gitu. Dan yang kartu terakhir, I choose love no matter what. Jadi aku memilih cinta, apapun yang terjadi aku memilih cinta gitu. Selesai ya untuk yang pile ketiga dan seluruh pile. Semoga readingan saya resonate. Kalau yang enggak resonate ditinggalkan saja. Oke, terima kasih, selamat sore semuanya.